Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di pertemuan hari ini? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita sanjungkan dan kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita curahkan rahmatnya kepada beliau hingga kelak di yaumil akhir. Selanjutnya, dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang teks laporan hasil percobaan. Disusun oleh tutor PKBM Cendikia Lampung Tengah, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini, di dalam unit 1, kita akan membahas tentang yang pertama, kita mempelajari tentang percobaan orang lain. Dalam subpokok bahasan ini, kita akan mempelajari tentang pengertian teks laporan hasil percobaan. Teks laporan hasil percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis atau orang yang melakukan percobaan. Teks percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Teks laporan hasil percobaan biasanya berisi paparan data secara terperinci dari hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan. Ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan antara lain yaitu yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian, disertai dengan pemecahannya. Yang kedua adalah pembahasan masalah. Pembahasan masalah laporan teks hasil percobaan dikemukakan secara objektif, sesuai dengan realita atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Yang ketiga, disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Yang keempat, menggunakan bahasa ilmiah yang baku, jelas, komunikatif, dan logis. Yang kelima, ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung sebuah laporan. Yang keenam, dibuat menarik dan interaktif. Yang ketujuh, menuntaskan masalah-masalah yang muncul secara terperinci dan lengkap. Pada bagian B, kita juga membahas tentang sistematika teks laporan hasil percobaan. Percobaan yang telah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan menyusun data hasil sebuah percobaan yang disusun dalam bentuk teks laporan hasil percobaan. Bentuk dari isi penjelasan teks laporan hasil percobaan adalah berupa uraian dan tulisan. Secara garis besar, struktur teks laporan hasil percobaan sama dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, jadi dalam kita menulis sebuah teks laporan hasil percobaan itu, sistematikanya hampir sama dengan penulisan sebuah karya ilmiah ya. Nanti juga akan kita bahas bagaimana cara-caranya. Struktur teks laporan hasil percobaan terdiri dari 5 bagian, yaitu di antara lain, apa saja ya? Yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan bertujuan untuk mengantarkan pembaca pada pokok bahasan dalam teks hasil percobaan.
Bagian pendahuluan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Dan yang ketiga, tujuan penulisan untuk melakukan sebuah percobaan. Selanjutnya yang kedua adalah kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan landasan teori yang berupa paparan teori-teori yang dipilih. Landasan teori harus mempunyai relevansi dengan alternatif penyelesaian masalah yang dipilih dan disusun secara sistematis. Nah, dalam kajian pustaka ini, penulis harus menyajikan sebuah landasan untuk memaparkan suatu teori-teori itu dalam pemecahan masalah, begitu ya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah metode percobaan. Metode percobaan adalah langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi guna memecahkan permasalahan serta menguji hipotesis. Nah, metode percobaan ini jadi di situ merupakan penjelasan dari langkah-langkah atau prosedurnya bagaimana, begitu ya. Yang selanjutnya yang keempat adalah paparan data hasil percobaan. Paparan data dan hasil percobaan adalah hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan. Data yang telah diperoleh disusun sebagai laporan percobaan secara ringkas dan sistematis. Selanjutnya yang terakhir adalah yang kelima, yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan intisari dan hasil percobaan serta pembahasan. Kesimpulan dibuat harus menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam sebuah percobaan. Lalu bagian C kita akan membahas juga tentang menyimpulkan informasi dari laporan percobaan. Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan atau hasil menyimpulkan. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat. Pendapat terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya. Dapat pula dikatakan bahwa menyimpulkan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Dalam simpulan berisi fakta, pendapat alasan, pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Berikut ini adalah langkah-langkah menyimpulkan informasi yang terdapat dalam laporan hasil percobaan. Nah, apabila kita akan menyimpulkan suatu laporan hasil percobaan, kita harus ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, bacalah dengan seksama laporan percobaan yang akan kita simpulkan. Nah, jadi yang pertama kita harus baca dulu laporan itu ya. Yang kedua adalah catat setiap informasi yang terdapat dalam sebuah laporan percobaan tersebut. Nah, setelah kita membaca, kita melakukan sedikit catatan-catatan informasi yang ada dalam laporan tersebut. Baru yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dan laporan percobaannya. Baru yang selanjutnya, pilih kosakata, baku, dan susun dengan gaya atau kalimat Anda sendiri dengan baik dan benar. Begitu ya. Jadi setelah kita tadi membaca, kita sedikit mencatat informasi, lalu kita menyimpulkan, lalu kita harus memilih kosakata yang baku, disusun dengan kata-kata kita sendiri, ya. Selanjutnya, juga kita harus memperhatikan penggunaan kalimat efektif dan kosakata yang baku. Nah, penggunaan kalimat yang efektif dan kosakata yang baku itu akan menunjang kebenaran langkah-langkah dalam menyimpulkan sebuah laporan hasil percobaan, ya. Dan yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan
teks laporan hasil percobaan. Apa saja kaidah-kaidah kebahasaannya? Yaitu yang pertama menggunakan sinonim dan antonim. Selanjutnya yang kedua menggunakan kata bilangan. Yang ketiga menggunakan kata hubung. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat perintah. Itu adalah 4 poin tentang kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil percobaan yang harus kita pakai ya. Berikut ini saya berikan sedikit contoh tentang laporan hasil percobaan. Nah, nanti bisa dibaca ya. Di situ ada contohnya teks laporan hasil percobaan tentang membuat tinta tidak terlihat. Nah, nanti bisa warga belajar baca-baca sambil pahami sedikit-sedikit apa tujuannya, apa landasan teorinya, apa alat dan bahan, langkah-langkahnya bagaimana, dan hasilnya yang didapat dari percobaan itu apa, serta harus bisa menyimpulkan dari hasil percobaan tersebut. Begitu ya. Nah, baik. Kita sudah sampai dalam sesi latihan. Nah, di dalam sesi latihan ini saya harap warga belajar dapat membuat sebuah laporan hasil percobaan. Nah, selanjutnya sedikit motivasi untuk warga belajar bahwa tetaplah menjadi pembelajar hebat sepanjang hayat. Karena belajar tidak akan habis walau termakan umur. Begitu ya. Tetap semangat untuk kita semua. Baik, kita sudah di akhir pertemuan ya. Saya rasa pertemuan kali ini cukup. Semoga ilmu kita bermanfaat dalam pertemuan ini. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you next time. Bye-bye.